Selamat malam dan selamat datang di Apa Benar Ada, kita buktikan malam ini. Balik lagi bareng sama gue Jody Hendrarto. Dan gue Fajri Niti Praja. Ya malam hari ini kembali berbicara seputar cerita dari salah satu teman kita yang udah nge-direct message Ada di siapa Instagram. lagi Jod yang masuk Jod? Ada Naurah Nana, Nau. Halo Kak, nama gue Naurah. Katanya Naurah. Pakai H atau enggak? Naura. Naurah. Oh, Naurah. Katanya Naurah ini salah satu yang selalu ngikutin konten Apa Benar Ada. Terima kasih Naurah terima kasih ya. Naura. Jadi ini untuk awalannya juga nih buat yang lagi nonton juga, seandainya lo punya cerita-cerita horor boleh langsung direct message aja DM ke Instagram gue Jody Hendrarto atau ke direct message gue di Fajri Niti Praja atau bisa komentar juga Jod ya. boleh komentar juga di video YouTube kita ataupun komentar di Instagram kita masing-masing. Kita mulai cerita dari Naurah. Katanya hari ini gue sedikit mau cerita pengalaman gue tentang kejadian mistis yang pernah dialamin. Jadi kejadian ini terjadi di waktu dia ini LDKS pas SMP. Latihan dasar kepemimpinan siswa ya. Iya, biasanya buat LDKS ini buat untuk menjadi OSIS ya. OSIS biasanya. Emang udah budayanya kalau LDKS itu pasti kegiatannya di luar selama 3 hari 2 malam. Pasti ke jauh-jauh tuh Jod. Di Puncak, Cisarua, Cibodas. Benar, daerah Puncak. Jadi katanya waktu itu villa yang gua tempatin itu kalau nggak salah di daerah Puncak, tapi itu bukan satu villa besar. Tapi komplek villa gitu yang terdiri dari banyak villa kecil dan ada ruangan serbagunanya. Oke. Teknis dari LDKS itu sendiri adalah kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok punya satu villa untuk tidur dan segala macamnya. Oke. Kita berangkat dari sekolah itu pagi banget naik tronton. Pas berangkat, ngalamin. gue juga ngalamin sih pakai tronton dengan atribut-atribut yang menyebalkan itu Macam-macam Jod biasanya. ya pokoknya. Nah katanya pas berangkat gue sangat-sangat baik-baik aja. Gue gak ada rasa sakit, pusing, mual ataupun panas. Pokoknya benar-benar sehat, kata dia gitu. Saat sampai di sana, setiap kelompok dikasih kunci villanya masing-masing. Kebetulan ketua kelompok gue sangat peka terhadap hal-hal tersebut. Tanda kutip hal-hal itu katanya dia gitu. Iya. Gue pun sedikit peka tapi gue cuek banget jadi gak gue hiraukan. Sampai di villa gue lumayan kaget karena itu villanya benar-benar tua. Terus temboknya itu kaca, jadi semua full kayak rumah kaca dengan gorden yang ngelilingin kaca-kaca tersebut. Berarti termasuk villa modern dong ya sebenarnya? Harusnya modern Jod. Karena semuanya full kaca. Biasanya Karena kan kalau villa tua itu kayu Jod. biasanya. Nah ini full kaca. Apa namanya? Model-model ornamen Belanda gitu biasanya. Biasanya begitu. Nah kalau misalkan ya rumah-rumah kaca gitu kan. Iya, harusnya di Dufan sih. Ya. Gak bisa keluar dong. Kita kan bukan konten lucu, nggak lucu nggak masalah, jangan pada protes. Di depan pintu villa persis ada pohon gede banget dan jalan depan villa gue itu kecil. Jadi kalau buka pintu villa langsung batang pohon. Kepentok gak tuh? Villa itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur sama ruang tamu. Oke. Nah, katanya lantai villanya ini masih lantai rumah zaman dulu yang kayak semen-semen dingin, terus kasur yang ada di kamarnya kayak kasur besi rumah sakit. Kayak kasur-kasur bangsal ya. Barak Ya, gitu Jod. Barak bener. Bener. Ngelihat kamarnya yang kayak gitu akhirnya ketua kelompok gua nanya mau tidur di kamar atau ngegelar di ruang tamu aja. Nah teman-teman gua pun memilih untuk tidur di ruang tamu. Jadi kita mindahin kasur dari kamar ke ruang tamu. Ini biasanya juga kalau misalnya lagi liburan sama teman-teman sering nih kayak gini nih. Jod. Kita dikasih kamar cuma ngerembuk kita copot. semuanya. Kita Karena di luar rame-rame. Biasanya ngobrol-ngobrol di ruang tengah, bener. terus sampai ketiduran, akhirnya semuanya pindahin aja ke ruang tengah. Nah salah satu teman gua ada yang ke toilet pas kita lagi beresin kasur. Gak lama kemudian kita dipanggil ke aula buat makan siang. Pas gua mau keluar villa, gua sempet duduk di depan villa sambil pakai sepatu menghadap batang pohon tersebut. Tiba-tiba gua ngerasa gak nyaman katanya dia. Jadi gua buru-buru lari tuh ke aula. Nah sampai di aula ternyata anggota kelompok gue kurang 1 orang. Wih kemana tuh? Akhirnya gue sama ketua kelompok balik ke villa. Dan ternyata temen gue masih di dalam kamar. Masih di dalam kamar mandi. Pas keluar dia nangis dan marah-marah karena dia bilang dia udah teriak-teriak gedor pintu tapi gak ada yang bukain. Buset, kekunci dong berarti. Ya kekunci. Padahal kita sebelum makan
Oh, padahal kita sebelum makan ke aula ada di ruang tamu bareng-bareng dan nggak ada yang dengar suara teriakan ataupun gedoran pintu dari kamar mandi. Oh, kayak diumpetin gitu Jod Kayak ya. diumpetin. Gue punya cerita nih soal diumpetin-umpet ini. Ketua kelompok gue akhirnya bilang, nanti kalau ke kamar mandi pintunya nggak dikunci, takutnya pintunya emang rusak. Oke. Gitu. Singkat cerita, singkat panjang bener, gak apa-apa, terima kasih. Kalau Singkat, ngewe biasanya tuh. singkat cerita selesai makan kita sholat zuhur berjamaah. Pas gue selesai wudhu tiba-tiba gue mimisan. Akhirnya gue dibawa ke villa guru, disuruh istirahat. Oh, dibawa ke villa guru untuk istirahat. Biasanya kan kalau misalnya LDKs kan memang ada guru-guru yang khusus buat mendampingi guru, kan. bener. Biar tidak terjadi pembulian. Nah pas di villa guru posisinya gue tiduran di sofa yang menghadap ke dapur dan pintu masuk villa itu ada persis di belakang sofa. Gue fokus ngeliatin dapur karena gue ngeliat ada cewek. Gue pikir itu guru gue lagi masak mie instan. Ya tampil di layar mereknya, yaudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue panggil tapi nggak nengok, akhirnya ya udah gue diemin. Tiba-tiba dari arah pintu guru gue, Tiba-tiba dari arah pintu guru gue megang pundak gue, terus nanya, ngomong sama siapa kamu? Pas gue nengok ke dapur lagi, udah nggak ada siapa-siapa. Akhirnya gue cuma nanya, tadi selain maksudnya selain dia, Selain di Nau. villa itu ada orang nggak sibuk, dia nanya gitu. Dan dijawab dengan gelengan. Nggak Yang ada menandakan gitu. artinya nggak ada. Nggak Ya ada. kan? Gue akhirnya balik ke villa gue buat siap-siap sholat asar. Nah gue bener-bener gak ngerasa sakit, jadi gue ikut kegiatan lagi. Pas mau sholat asar kejadiannya keulang, gue mimisan lagi. Pas mau maghrib, gue dijemput ketua kelompok gue, terus kita ke villa barengan. Pas di jalan dia bilang, Nau nanti gak usah ikut jurit malam ya. Terus gue gak terima, gue bilang jurit malam yang jalan tuh biasa. yang rame-rame. ya biasa. Gak rame-rame cuy, biasa jurit malam tuh sendirian. Per kelompok biasanya. Kalau gue tuh per kelompok. Gue sendirian coy. Gue per kelompok. Di puncak Cuma lewatin. Tapi kelompok itu sendiri-sendiri jalan aja berapa meter. Iya sendiri kan intinya. Tapi kelompok sih. Bikin emosi. Gitu ya, jadi katanya dia tuh gak terima gara-gara orang gue sehat-sehat aja gitu, badannya gak apa-apa tapi nanti takut lo nya kenapa-napa kalau kata itunya apa Dia ketuanya. nggak ikut berarti, dia nggak ikut. Dia disuruh dianjurkan untuk tidak ikut, Nggak ikut. daripada kenapa-napa. Akhirnya dia diem aja, pas sampai villa gue mandi. Gue juga bingung sama si Nau ya, disuruh kagak usah ikutan jurit malam mah gue seneng. Iyalah. Dia tidur, Dia malah, iya bener lah. dia malah gak terima. Herman juga. Serah dia deh. Pas sampai villa gue mandi terus ke aula buat materi ketiga dan sholat maghrib. Sampai di aula gue ngerasa udah gak mimisan lagi kata dia gitu kan. Ternyata pas di rokaat kedua diduduk antara dua sujud tiba-tiba hidung gue mimisan dari dua-duanya. Terus kayak ditonjok orang, darahnya ngalir sampai IO dan panitia LDKS panik. Akhirnya gue digendong ke villa guru dengan keadaan hidung berdarah-darah. Semua panik, sibuk nyari daun sirih dan es batu. Gue cuma diem dan bingung karena gak ngerasa apa-apa. Terus gue disuruh stay di villa guru sampai materi selesai. Nah ketika mau tidur panitia LDKS muterin komplek gitu pakai toa dengan suara sirine sambil nyuruh tidur. Terus mereka berhenti di depan villa kita, terus gedor-gedor pintu tapi gak ada yang mau buka. Akhirnya gue buka dan ngasih tahu ini udah mau tidur lagi beresin kasur. Pas gue tutup pintu tiba-tiba dari arah batang pohon muncul muka serem banget dan nempel di kaca pintu. Hancur. Anjir. Gue banting itu pintu terus nangis. Ketua gue langsung tutup gorden, nyuruh semuanya tidur, terus dia nenangin gue. Muka doang apa gimana Jod? Mukanya nempel di kaca pintu. Ketua gue langsung tutup gorden dan lain sebagainya. Dia ngomong ke gue, Nau itu yang dari tadi gangguin lo, makanya gue bilang gak usah ikut. Hancur, gue merinding lagi bangke. Jadi ternyata ketuanya juga ngeliat. Makanya menyarankan si Naura ini kan supaya gak ikut. Iya, jadi dia itu ngelihat si sosok tadi itu yang gangguin, makanya dia bilang gak usah ikut jurit malam. Akhirnya gue nurut, akhirnya tuh dia tuh nurut, si Naura. Di hari kedua gue muntah-muntah, jadi seharian cuma di villa guru dan gak ikut kegiatan apa-apa. Gue bener-bener gak ngerasa sakit cuma karena muntah terus jadi lemes dan dia nurut untuk gak ikutan jurit malam. Di hari terakhir mau pulang gue gak kenapa-napa tapi banyak banget cerita-cerita aneh pas jurit malam dari teman-teman gue yang ikut. Wah udah pasti macam-macam. Ada yang lampunya putus lah, ada lampu kedap-kedip, terus pas dihitung anggota kelompoknya hancur nambah coy. Wah. Bahkan salah satu villa ada yang tiba-tiba pas dibuka banjir. Jadi barang-barang mereka kerendam air padahal kamar mandinya itu gak pakai bak, cuma ember besar. Oh luber Jod, air, ada air. Ya tapi masa iya sampai banjir? Itu dia sih janggal sih. Dari situ gue ngerasa sedikit bersyukur gak ikutan jurit malam. Gue mah dari awal mendingan gak usah ikut. Kalau gue sih balik. Iya.
Sekian sedikit pengalaman gue tentang kejadian mistis yang pernah gue alamin. Terima kasih Kak, sama-sama Naura. Tapi kayaknya villanya gue juga tahu nih Jod, kayaknya Jod. Ih sotoy banget lo nguasain puncak. Kayaknya. Di puncak tuh memang banyak banget villa-villa yang villa-villa tua. Karena Banyak, waktu itu ya memang banget banyak. Yang desain-desain orang-orang Belanda gitu Jod. Karena gue waktu Iya. itu juga pernah nginep di salah satu villa. Tapi kayu Jod. Nah sekarang itu nanti kapan-kapan deh kita kalau pada berani ke sana deh. Gue masih inget villanya. Ketika gue searching di YouTube, ternyata memang villanya sekarang udah terbengkalai, nggak kepake dan sering banyak yang bikin konten-konten horor di sono Jod. Justru jadiin buat konten horor. Bener, itu gede banget villanya Jod. Tapi memang kan di puncak itu kan suasananya kan kalau malam gara-gara minim penerangan juga, suasana iya, dingin, bener. banyak pohon-pohon, jadi kesannya angker kan. Bener, iya bener banget. Nah, gue juga pernah ngalamin di salah satu villa di puncak waktu pas kuliah. Pas kuliah, gue tidur yang tadi lo ceritain, tidur di salah satu kamar yang memang kasurnya itu kayak barak rumah sakit gitu. Iya. Itu terus ada satu ruangan yang nggak boleh dimasukin di villa itu Jod. Jadi kayak Tanpa alasan lu nggak tahu apa. kayak, Pak, ini ruangan apa? Mas, ini dilarang ya buat masuk ke ruangan ini. Ruangan itu persis di dalam dapur. Ya, pasti kan kita masak, bikin kopi di sana. Pasti anak-anak ya penasaran nih apaan nih. Iya, Nah, ternyata kayak ada salah satu teman gue yang iseng di crack pintunya. Nah, pas malamnya itu, wah itu kita satu kamar dibikin horor. Kan kamar itu kan kayak barak rumah sakit gitu kan. Nah, barak rumah sakit. Itu tuh dibikin bunyi Jod. Crack. Wah, itu ngehe banget sih. Dibikin bunyi itu dari mana? Dari asalnya? iniannya besi kasur. Kayak barak tentara iya, gitu iya, kan iya. atas bawah Iya, itu dibikin bunyi, dibikin berisik. Gitu. Serem. Sekarang kalau searching ada villanya tuh. Serem banget Jod, memang serem banget. Kacau sih. Gue juga pernah punya cerita, tapi ini ceritanya sebenarnya berhubungan dengan tadi kan si Naura kan sempat cerita ada temannya diumpetin. Udah digedor-gedor apa segala macam tapi nggak ini kan. Nah itu gue juga ada teman SD gue, ini gue juga diceritain dari nyokap gue tahu dari nyokapnya dia. Jadi waktu itu dia tuh nginep di hotel yang kalau misalnya di hotel-hotel yang pantai selatan kan biasanya ada yang ada ruangan khusus buat Nyi Roro Kidul. Ya intinya gue seingat gue tuh dia tuh Iya tinggal di kamar gitu. Tapi di kamarnya itu satu hotel itu ada juga kamar khususnya. Dia nggak di kamar yang itu. Maksudnya gue cuma buat penggambaran aja kalau dia itu tinggal di hotel itu gitu. Nah terus ada momen di mana mereka tuh lagi staycation gitu lah, lagi liburan sama sekeluarga gitu. Tiba-tiba ini waktu posisinya masih SD ya, karena teman SD gue perempuan. Dia itu masuk ke toilet. Terus abis itu menghilang secara misterius. Tiba-tiba tuh kayak nyokapnya tuh udah panik apa segala macam. Dan dia keluar dengan sendirinya dari kamar mandi dengan kayak tidak ada masalah apa-apa. Jadi ternyata dia tuh udah ngilang 3 hari. Anjir 3 hari. Yang dia ngerasa cuma 3 menit. Buset. Di dalam kamar mandi. Dan dia tapi udah 3 hari. Udah 3 hari hilang. Bayang gak lu? Gila, tapi itu emang horor sih Jod. Ya udahlah pokoknya begitulah ya cerita kita di episode kali ini. Sekali lagi gue mau meminta, seandainya lu punya cerita-cerita seram, cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman mistis, boleh ceritain ke direct message DM Instagram gue @jodihendrarto atau gue di @fajrinitipraja. Mau cerita di kolom komen YouTube juga boleh. Boleh. Apa benar ada? Kita buktikan malam nanti.